Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada 'alaina shiyama Ramadan wa wa'adana birrahmati wal ghufran. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang mewajibkan atas kita puasa Ramadan dan menjanjikan di balik puasa ini ampunan dan kasih sayangnya. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara sekalian, ikhwani kaum muslimin as-shaimin, orang-orang yang berpuasa yang mengharapkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, bantuan untuk senantiasa maksimal dalam ibadah dan ketaatan di bulan suci Ramadan tahun ini. Jamaah sekalian, kami diamanahkan untuk membawa satu tema menarik berkaitan dengan keberadaan kita di pertengahan Ramadan dan persiapan kita untuk memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ikhwani fillah, tadi malam sepulang dari tarawih kita melihat bulan purnama di atas kita. Subhanallah, sempurna. Ini sudah masuk separuh kedua. Berlalulah ya, nisfu Ramadan, separuh Ramadan. Dalam ukuran kita mengenal istilah sepertiga, 2/3. Sepertiga berlalu, bahkan seperduanya berlalu. Nabi mengatakan ats-tsuluts wa-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu banyak sekali kalau sudah berlalu. Ini lebih dari sepertiga. Maka sangat terasa apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dari Ramadan ini, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terbatas, hari-hari yang sedikit sekali. Rasa-rasanya belum lama kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi kita masuk ke 10 terakhir yang merupakan babak final dari perjalanan Ramadan kita. Babak penentuan, karena inti dari Ramadan itu ada di 10 terakhirnya. Sebagaimana haji, intinya ada di padang Arafahnya. Dan ikhwani fillah, terkait 10 Ramadan terakhir atau sepertiga terakhir, telah Nabi SAW ingatkan sejak awal Ramadan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kajian ini sering kita dengar dulu di awal Ramadan. Para ustaz kita mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan. Ramadan telah datang kepada kalian. Ini kan narasi di awal. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Ketahuilah bahwa Allah wajibkan atas kalian puasa di bulan ini. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu langit, pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa tughallu fihi maraddatus syayatin, syaitan-syaitan musuh yang nyata itu adu mubin diikat. Maka ini musim kemenangan. Orang yang merugi adalah orang yang kalah ketika musuhnya sudah diikat.
Kemudian dalam rangkaian hadis awal Ramadan tadi Nabi SAW mengatakan lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Allah punya di bulan Ramadan itu satu malam yang nilai ibadah di dalamnya jauh lebih baik, bukan sama dengan, tapi jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun. Masya Allah. Inilah yang menjadi inti dari Ramadan, dan Allah letakkan dia di 10 malam terakhir. Hanya satu malam, dan kita disyariatkan untuk mencarinya di 10 malam terakhir. Bil khusus di malam-malam ganjil. Ada yang menarik Ramadan kita tahun ini jamaah sekalian, karena permulaannya berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Maka tidak bisa kita pilih mana malam ganjil, mana malam genap. Kita sapu rata semua, ya. Pokoknya di balik perbedaan itu ada hikmah. Kalau kita tahu mana malam ganjilnya, Pak, wah, milih-milih kita. Apa yang genap, wah, santai aja. Besok itu baru mulai telepon. Iya kan? Tapi karena ada perbedaan ini, ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Semuanya ganjil, tidak ada genapnya. Semuanya ganjil, tidak ada genapnya. Ya ada juga genapnya, tapi kita tidak tahu yang mana genap, yang mana ganjil. Ya kan? Dan semua berlandaskan dalil. Maka kita menghormati perbedaan yang ada. Tapi hikmah secara pribadi, keluarga, ya, institusi, kita bisa katakan bahwa ini hadiah Allah untuk kita. Ini jadikan Ramadan terbaik, jadikan semuanya malam ganjil. Tidak membeda-bedakan, karena kita bukan penyembah Lailatul Qadar. Kita hamba Allah dan dituntun untuk menghidupkan satu malam kemuliaan ini. Masya Allah. Sedikit kita garis bawahi makna dari khairun min alfi syahr. Khairun itu artinya lebih baik. Berapa lebih baiknya kita tidak tahu, wallahu ta'ala alam. Tapi Allah janjikan siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia lebih baik daripada orang yang beribadah selama 83 tahun. Coba lihat Pak, di keluarga kita, di tetangga kita, di lingkungan kita. Kalau ada orang tua usianya 80-an tahun, lihat wajahnya Pak, ya, pasti sudah pensiun dia, ya kan? 80 tahun. Lihat wajahnya baik-baik dan pastikan 83 tahun hidupnya itu semua dalam ketaatan kepada Allah, tidak ada maksiatnya. Sulit kita dapat orang seperti itu. Ada orang Allah panjangkan usianya istiqomah dalam ketaatan, berarti istimewa sekali. Nah, bandingkan orang yang berlelah-lelah dalam ketaatan selama 80 tahun itu, 8 dekade itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita bonus dengan satu malam Lailatul Qadar. Maka ini tawaran investasi akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita tidak begitu panjang. Kata Nabi SAW 60-70. Nabi SAW ditutup usia di 63 tahun. Ya. Kita yang sekarang sudah 30, 40, 50 sudah bisa berhitung, bermuhasabah ini. Maka bismillah, usia yang pendek ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi dengan adanya Lailatul Qadar. Makanya jamaah sekalian, sebagai penutup, ada dua sifat utama dari Ramadan. Kalau kita lihat, kita perhatikan semua dalil dari Quran, dari hadis, dari keterangan para ulama, sifat Ramadan itu fokus pada dua. Yang pertama, keberkahan, karena adanya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini diturunkan penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan di malam keberkahan. Nabi juga katakan dalam hadis tadi, syahrun mubarak, bulan penuh berkah.
yang pernah kita kaji di sini, di antara makna berkah adalah al-khairul katsirud daimul ladzi la yanqati'. Berkah adalah kebaikan yang banyak, bersifat terus-menerus dan tidak ada habisnya. Itu berkah. Dan berkahnya Ramadan ini Pak terus. Sampai kapan? Sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Bahkan disiapkan pintu gerbang khusus bernama Rayyan. Ya kan? Inilah keberkahan Ramadan yang bersifat kebaikan terus-menerus, tidak ada habisnya. Nah, ini yang pertama dari Ramadan. Yang kedua adalah maghfirah, ampunan. Ampunan. Maka semua sisi kehidupan Ramadan itu goalnya adalah ampunan. Misalnya Nabi katakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa akhirnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi tahu tidak semua kaum muslimin bisa puasa di siang Ramadan. Ada yang sakit, ada yang musafir, ada yang tuntutan pekerjaan, maka syariat membolehkannya dia berbuka. Misalnya kata para ulama, kaum muslimin yang bekerja di pemadam kebakaran, semoga tidak terjadi, tapi kalau ada kebakaran besar, ya, dan dokter mengatakan dia harus berbuka, dia harus minum agar tidak dehidrasi, maka dia harus membatalkan puasanya untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Tidak boleh pemadam mengatakan saya puasa biar ajak mati sendiri apinya. Tidak boleh. Ya kan? Maka siapa yang tidak bisa puasa di siang Ramadan, Allah siapkan fasilitas di malam hari untuk ampunan berupa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siangnya ampunan dengan puasa, malamnya ampunan dengan qiyam, tarawih, tahajud, baca Quran. Ada juga orang tidak bisa qiyam Ramadan di malam hari, maka pastikan siangnya dia berpuasa. Tidak ada yang lepas, ya, siang Ramadan, malam Ramadan. Ada juga orang diuji, siangnya tidak bisa puasa, malamnya tidak bisa qiyam. Maka Nabi katakan di akhir hadisnya, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ini kesempatan terakhir. Artinya yang lepas tadi dua perangkap pertama, jangan lepas yang terakhir ini. Kita maksimalkan dengan menghidupkan Lailatul Qadar. Maka Allah ampunkan untuknya seluruh dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Masya Allah. Nah, bagaimana kita bisa menangkap, bukan menangkap ya, menghidupkan Lailatul Qadar? Nabi juga memberikan teladan. Caranya adalah hidupkan malam-malam terakhir Ramadan. Kalau programnya disebut iktikaf. Iktikaf. Iktikaf yang sempurna adalah 10 hari 10 malam tidak keluar dari masjid. Dan ini berat, ya. Hanya orang-orang pilihan yang Allah mudahkan betul-betul bisa beriktikaf. Ada 2 tahun lalu kami beriktikaf sama-sama. Kemarin ketemu di Jabalus Suada di BDI. Saya tanya, Ustaz, iktikaf lagi? Wah, nggak dapat cuti katanya. Sudah ajukan cuti nggak dikasih. Oh, Masya Allah. Terikat dengan syarat dan kita menghormati itu. Nah, yang tidak bisa full, kata para ulama, bisa memastikan malam harinya dia hidupkan. Dan iktikaf itu di masjid, tidak boleh di musola rumah, ya. Tidak ada iktikaf di rumah. Saya iktikaf di kamar saja. Oh tidak, saya iktikaf di ruang tamu saja, ya. Dapat nilai menghidupkan Lailatul Qadarnya dapat, tapi nilai iktikafnya belum sempurna. Karena Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Iktikaf itu di masjid, utamanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, insya Allah dalam perjalanan hidup kita, mudah-mudahan Allah sempatkan kita iktikaf di 2 tanah suci. Insya Allah, insya Allah. Tapi kalau tidak, Allah punya rumah yang banyak dari masjid-masjid yang mulia. Syarat iktikaf paling sederhana adalah
dijelaskan oleh Al-Imam ya Asy-Syafi'i dan banyak mazhab yang lain mengatakan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah juga dijelaskan bahwa iktikaf paling minimal adalah kita masuk masjid dengan niat iktikaf sebelum matahari terbenam. Artinya buka puasanya di masjid. Jadi habis asar ya, kalau pulang kerja jam 5 bersiap-siap, ada waktu setengah jam pergi ke masjid. Niat iktikaf. Buka puasa di masjid dan tidak keluar kecuali setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Ada yang mengatakan setelah matahari terbit. Nah, tapi Nabi pernah keluar iktikafnya ketika selesai sholat subuh, ketika beliau mau melaksanakan Idul Fitri. Nah, inilah beberapa panduan dari para ulama kita bagaimana kita menghidupkan 10 terakhir Ramadan. Kalau tidak bisa siangnya, jangan lepas malam. Kalau tidak bisa 10 malam semua, malam-malam ganjilnya. Dan alhamdulillah kita katakan tahun ini semuanya malam ganjil. Kita maksimal. Kalau di Mekah kan semua yakini itu malam 27. Meskipun Lailatul Qadarnya di malam 23, pokoknya ramai malam 27. Masya Allah. Nah, ini jamaah sekalian beberapa panduan yang bisa kita laksanakan biidznillah ta'ala memasuki 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan keberkahan waktu serta kemudahan untuk memaksimalkan 10 terakhir Ramadan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sederhana jamaah sekalian, tidak sederhana. Selain berkah dan ampunan yang bersifat nikmat, Ramadan ini juga amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti kita semua. Nabi pernah naik di mimbar lalu mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat heran ya, dalam hadis Tirmidzi ketika turun sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi di atas mimbar engkau katakan amin 3 kali, ada apa? Qal ja'ani au atani Jibril. Jibril datang kepadaku memerintahkan aku untuk mengucapkan amin 3 kali untuk 3 perkara. Yang pertama, Jibril katakan, ya Muhammad, katakan amin, Allah jauhkan rahmatnya kepada orang yang dia hidup bersama kedua orang tuanya atau satu dari keduanya, tapi tidak mampu dia birrul walidain, tidak mampu memasukkan dia ke dalam surga. Dia sia-siakan orang tuanya yang hidup bersama. Allah jauhkan darinya rahmatnya, katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi katakan amin. Penting kita perhatikan birrul walidain. Yang masih hidup bersama orang tua kita, maksimalkan kebaikan di bulan Ramadan. Yang sudah mendahului kita, maksimalkan doa Allah Subhanahu wa taala, lapangkan kuburan mereka dan bisa bertemu kembali nanti di surga. Amin yang kedua adalah kata Jibril, ya Muhammad, Allah jauhkan rahmatnya kepada orang yang Allah pertemukan Ramadan, tapi Ramadan berlalu dan dosa-dosanya belum diampunkan. Subhanallah. Ya, berarti kesempatan kita ini di separuh kedua ini jamaah sekalian. Jangan sampai Ramadan berlalu dosa-dosa kita belum diampunkan. Padahal banyak kesempatan yang Allah berikan. Dan Nabi aminkan. Ya, Nabi aminkan atas perintah Jibril alaihi salam. Dan amin yang terakhir adalah orang yang namamu disebutkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang itu tidak bersalawat kepada Allah juga jauhkan untuknya kasih sayangnya. Katakan amin. Qultu amin. Maka ini keutamaan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian, ini sedikit kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sederhana ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang bermanfaat, ada penyegaran iman, dan ada amal-amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Taqabbalallahu minna wa